Karena jangan sampai nanti malah justru dijadikan sebuah senjata-senjata yang menyimpangkan dan memperkeruh situasi begitu ya bisa marah. Nah kalau marah kan bisa amuk maksa kan, amuk massa. Jadi saya pikir ke depan kita nggak tahu apakah kita memerlukan 10 tahun, 30 tahun yang akan datang, masih proses seperti ini. Nanti tergantung kecepatan kita untuk lebih dewasa. Semakin cepat bangsa ini dewasa cara berpikirnya, dewasa kesadaran hukumnya, maka mestinya persidangan seperti ini kan tidak ada yang luar biasa. Kalau ada orang yang dituduh menistakan agama, ya pengadilan lah yang memutuskan itu kan. Nah ketika pengadilan mengatakan benar, ya semua masyarakat akan menerimanya. Ketika pengadilan memutuskan dia memang bersalah, semua kita juga akan bisa menerima apa adanya. Kan kita yakin, masa sih ada hakim yang pro atau yang kontra? Tidak. Hakim itu saya yakinkan kelima hakim ini pasti mereka akan netral. Dia akan memutuskan perkara ini secara merdeka. Oleh karena itu, saya apel kepada masyarakat, tidak perlu bersuara lantang, tidak perlu datang beramai-ramai ke Ragunan, karena toh kedatangan Anda juga ke Ragunan itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun tentang keputusan hakim ini. Tidak berpengaruh. Ya, Bung Elman bilang merdeka begitu. Merdeka. Sejauh mana penegakan hukum kita ini merdeka begitu? Semerdeka apa sebenarnya? Ya, kalau menurut saya sih sekarang ini kan tentu kan masing-masing kan kita akan lihat kasus per kasus. Tapi saya yakin persidangan tentang Ahok ini, saya yakinkan kepada pemirsa, para hakim ini pasti hakim yang merdeka. Kenapa? Karena di tangan kelima majelis hakim inilah terletak apakah negara ini akan dicap negara barbar atau negara yang beradab. Jadi kalau mau negara barbar ya pasti vonisnya pasti tidak akan merdeka. Tapi kalau mau dianggap negara ini negara yang beradab, vonisnya pasti vonis yang merdeka. Jadi tidak akan berpihak ke kiri, tidak berpihak ke kanan. Dia hanya berpihak kepada tegaknya hukum, tegaknya kebenaran. Iya, ya Bu Elman tahan dulu, kita akan melihat dulu ini ada informasi terkini di mana pihak kepolisian akan menutup sejumlah ruas jalan di sekitar gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Selasa pagi ini pemirsa, dan hal ini untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang akan hadir mengawal sidang lanjutan kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Dan masa yang akan mengawal sidang Ahok akan dipusatkan di Jalan RM Harsono menuju ke arah Ragunan. Dalam rekayasa lalu lintas yang dilakukan, Polri juga menutup Jalan TB Simatupang. Dan Anda dapat melihat ini adalah skema atau skenario dari rekayasa lalu lintas yang ada. Jalan RM Harsono, Jalan Raya Ragunan, dan perempatan Ragunan menuju ke Jalan TB Simatupang akan ditutup untuk kendaraan sejak pukul 6 pagi hingga persidangan selesai. Meski demikian, Transjakarta Koridor 6 atau rute Ragunan Duku Atas tetap akan beroperasi seperti biasa. Rencananya sidang keempat kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok akan digelar mulai pukul 9 pagi ini di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian. Sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pengguna jalan yang akan menuju ke Kebun Raya Ragunan dari Simpang 4 TB Simatupang dan Jalan Raya Ragunan. Untuk sementara besok kami tutup. Kami tutup sampai dengan pelaksanaan sidang selesai. Ya pemirsa, pemindahan tempat sidang kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama merupakan permintaan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menyatakan permintaan ini terkait dengan alasan keamanan dan agar dapat menampung pengunjung sidang. Biaya yang ditimbulkan akibat pemindahan ini nantinya akan sepenuhnya ditanggung Polri dan Kejaksaan sebagai pemohon. Berdasarkan permintaan dari penuntut umum dan dari kepolisian, baik dari Polda maupun dari Mabes Polri, bahwa semata-mata dari segi keamanan dimohonkan untuk dipindahkan ke Auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Ya, tentu biaya adalah ditanggung oleh yang memohon. Ya, perpindahan tempat sidang tersebut.
yaitu dari kejaksaan dan kepolisian. Kalau pengadilan tidak ada biaya untuk pindah tempat sidang. Ya pemirsa, kita jeda dulu dan breaking news sidang Ahok akan kami hadirkan seusai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam breaking news sidang keempat Basuki Cahayapurnama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi ini akan menyidangkan perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ahok disidangkan sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Inilah persidangan ketiga kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selasa 27 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim menolak eksepsi dari Ahok dan memutuskan persidangan kasus dugaan penodaan agama ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Di hadapan para pendukungnya, Ahok menyatakan tetap semangat untuk menjalani dan memperjuangkan proses hukum yang akan dijalaninya. Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono mendakwa Ahok telah menodai agama Islam melalui ucapannya ketika kunjungan kerja ke pelelangan ikan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Usai pembacaan dakwaan, Ahok pun membacakan nota keberatannya. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Sidang berlanjut sepekan kemudian, 20 Desember 2016. Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh keberatan Ahok dan tim penasihat hukumnya. Majelis Hakim pun memutuskan sidang berlanjut sepekan kemudian. Kasus Ahok masuk ke persidangan tak lama usai aksi massa yang menuntut Ahok diproses hukum terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Pemerintah saat itu menanggapi dengan memastikan kasus ini dengan cepat, tegas, dan transparan. Janji pemerintah melanjutkan proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas dugaan penodaan agama dilakukan dengan cepat, tegas, dan transparan akhirnya dibuktikan. Hanya berselang 12 hari setelah aksi massa 4 November 2016, polisi telah menetapkan Ahok sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, polisi memutuskan untuk tidak menahan Ahok. Unsur-unsur untuk menahan seorang tersangka menurut Kapolri tidak terpenuhi dalam kasus Ahok. Yang bersangkutan juga kooperatif selama ini, namun untuk mewaspadai jangan sampai polisi kecolongan, kita tetapkan pencekalan. Barang buktinya sudah disita, videonya. Yang ketiga, mengulangi pidana. Kita belum melihat ada indikasi itu. 22 November 2016, Ahok pun mulai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Di luar kasus dugaan penistaan agama, nama Basuki Cahayapurnama juga mengisi pemberitaan media massa terkait pencalonannya untuk kembali maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Februari tahun 2017. Persidangan Ahok baru akan memasuki pemeriksaan saksi-saksi pada awal Januari 2017. Ada sekitar 40-an saksi yang ada di berkas perkara Ahok. Kalau seluruhnya dipanggil untuk bersaksi di ruang sidang, mungkin belum akan habis pada hari pencoblosan pilkada yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017. Menarik untuk dicermati apa konsekuensi bila Ahok dinyatakan bersalah dan bila dibebaskan majelis hakim. Ya, untuk mengamankan sidang hari ini, pemirsa, pihak kepolisian menyiapkan sebanyak 2.500 personilnya yang akan ditempatkan di 4 titik utama lokasi sidang Ahok di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga menempatkan personilnya di beberapa tempat untuk bersiaga menghadapi situasi keamanan yang tidak terduga. Adapun personil yang dilibatkan ini cukup banyak. Mungkin saya jelaskan untuk yang insat saja di kementerian ini dan juga dibagi beberapa ring, kurang lebih hampir 2.500 personil. Tetapi untuk yang di luar itu, ini cukup banyak, saya tidak bisa jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, karena itu merupakan satu bagian dari sistem keamanan. Tetapi yang insert kurang lebih hampir 2.500 personil, dibagi menjadi kurang lebih 4 ring. Tetapi di luar itu cukup banyak cadangan personil, anggota, yang juga siap untuk melaksanakan pengamanan.
Ya, Bung Elman, tadi dari paket berita tadi menarik dicermati ketika nanti Ahok dinyatakan bersalah ataupun bebas begitu. Yang lebih menarik lagi, apapun keputusan dua-duanya tetap polisi nanti yang dapat PR panjang ya untuk mengamankan atau mungkin untuk mengkondisikan situasi, apalagi bertepatan mungkin atau jelang pilkada pada bulan Februari. Ya, saya sih mengharapkan jangan juga sepenuhnya kita serahkan kepada polisi. Saya juga menghimbau kepada para pemimpin elemen masyarakat ya, tokoh agama, itu tokoh masyarakat. Marilah kita juga ikut membantu polisi, pemerintah di dalam menciptakan keamanan yang kondusif pasca putusan Ahok ini. Jadi kalau kita hanya menyerahkan kepada polisi, saya pikir tidak akan mampu itu polisi untuk mengamankan semua. Tapi kalau pemimpin elemen masyarakat juga ikut membantu menenteramkan kelompoknya, pasti aman. Jadi dan itu pasti yang akan untung, semua kita akan untung. Tidak ada yang dirugikan. Kalau semua komponen masyarakat, elemen masyarakat ini bahu-membahu untuk menciptakan keamanan, yang untung ya kita semua dan tidak akan ada yang dirugikan. Ya, nah ini yang kalau kita tahu tadi ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak kepolisian maupun juga kejaksaan sendiri untuk dapat memfasilitasi pemindahan lokasi sidang ini untuk mengakomodir massa begitu. Coba kalau misalnya biaya persidangan yang begini besar kita pakai untuk membiayai pembangunan, kan jauh lebih produktif. Tapi karena kita juga menciptakan situasi kondisi yang tidak kondusif, terpaksa harus kita keluarkan juga biaya ekstra untuk pengamanan ini. Coba kalau semua berlangsung aman, tidak ada yang ramai seperti itu. Jadi Ahok juga mungkin, jangan-jangan Ahok cukup dengan naik ojek aja dari Jakarta Utara kan, dan tidak perlu kos kan gitu kan. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat, marilah kita ajak teman-teman kita, saudara kita, kelompok kita, jangan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ya, ini tahun baru, lembaran baru seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan di lapangan bahwa ini adalah babak baru, ada situasi yang tentu saja berbeda, ada eskalasi ketegangan yang memang tidak seperti sidang-sidang sebelumnya. Dan kita tahu bersama pemirsa bahwa hari ini proses hukum dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama Ahok memasuki tahap pembuktian. Apa saja proses dalam sidang pembuktian ini? Berikut penjelasan dari salah satu pengamat hukum Asep Sriawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi ini akan menyidangkan perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok di ruang sidang Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ahok disidangkan sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Pemindahan tempat sidang ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menangani penuntutan, serta Kepala Polda Metro Jaya yang bertanggung jawab untuk masalah keamanan. Keduanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung agar lokasi sidang dipindahkan untuk dapat menampung pengunjung sidang dan karena adanya alasan keamanan. Menurut pihak Mahkamah Agung, biaya yang ditimbulkan akibat pemindahan ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Polri dan Kejaksaan sebagai pemohon. Semata-mata dari segi keamanan, dimohonkan untuk dipindahkan ke Auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Perpindahan tempat sidang itu sudah pernah dilaksanakan di Auditorium Kementerian Pertanian. Berikanlah keluasan, kebebasan kepada majelis hakim untuk bersidang, untuk menegakkan hukum dan keadilan, karena ini acara pidana, jadi betul-betul mencari kebenaran material. Kasus dugaan penodaan agama yang membelit Ahok ini sempat membuat suhu politik di tanah air memanas. Bahkan Presiden Joko Widodo sempat protes terhadap kasus Ahok yang mengarah kepada dirinya. Gedung Kementerian Pertanian ini sebelumnya telah 2 kali menjadi lokasi sidang di 2 kasus yang menyita perhatian publik. Pada Agustus tahun 2000, sidang kasus dugaan korupsi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto juga digelar di Gedung Kementerian Pertanian. Namun saat sidang berlangsung, kondisi kesehatan Pak Harto tidak memungkinkannya untuk hadir dalam persidangan. 11 tahun kemudian, tepatnya Februari 2011, Kementerian Pertanian juga menjadi tuan rumah saat sidang perkara dugaan terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.
Pemilihan gedung Kementerian Pertanian untuk dijadikan lokasi sidang di dua perkara ini memiliki alasan yang sama, yaitu dengan mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, setiap persidangan dengan isu-isu tertentu memang menjadi perhatian masyarakat, khususnya di sidang keempat Ahok ini. Bagaimana situasi terkini di sekitar gedung Kementerian Pertanian? Kita kembali bergabung bersama reporter Aulia Pane yang sudah ada di sana saat ini. Aulia, saat ini bagaimana kondisi di luar gedung dan posisi Anda saat ini sudah berada di mana? Apakah sudah cukup kondusif suasana di area jelang sidang dimulai? Ya, Yohana, saat ini saya tepat berada di depan auditorium Gedung D dari Kementerian Pertanian yang difungsikan sebagai ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rencananya pada pukul 9, tepat pukul 9 nanti persidangan atas terdakwa Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok akan segera dimulai. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan hari ini memanggil 6 orang saksi, yakni adalah Novel Khaidir Hasan alias Habib Novel, lalu juga Joy Setiawan alias Gus Joy Setiawan, Muhammad Burhanuddin, Samsu Hilal, dan juga Nandi Naksa Bandi. Untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama sendiri ini tadi sudah tiba sekitar 10 sampai dengan 15 menit yang lalu ke Gedung D dari Kementerian Pertanian yang difungsikan sebagai Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang pemeriksaan saksi ini merupakan sidang lanjutan, Yohana, sidang keempat setelah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam putusan sela tanggal 27 Desember lalu. Hakim ini diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi dan ada 4 anggota Majelis Hakim. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah merupakan saksi pelapor, maksud kami, dan saksi ini nantinya akan memberikan keterangan terkait dengan pelaporan mereka, karena seperti diketahui bahwa ada lebih dari 10 pelaporan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Jika kita mengacu pada tata cara peradilan, memang saksi yang akan dihadirkan pertama oleh jaksa penuntut umum adalah dari pihak pelapor, dan ini juga mengacu pada pasal 1 angka 26 KUHP, sebagaimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, lalu juga yang mengetahui guna kepentingan penyelidikan, peruntukan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri ataupun juga dialami sendiri. Dan saat ini ada 6 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang akan memberikan kesaksian. Dan saksi yang dihadirkan ini adalah terkait dengan pelapor, baru nanti jaksa penuntut umum dari Kejaksaan juga kembali akan memanggil saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Terdakwa Basuki Cahayapurnama sendiri ini didakwa dengan pasal 156 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP yang dinilai telah menodai agama serta menghina ulama dan umat Islam. Untuk sidang sendiri, Yohana, memang saat ini kami tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan secara live, namun pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, khususnya tadi Ketua Majelis Hakim memperbolehkan media untuk mengambil terlebih dahulu gambar selama 10 sampai dengan 15 menit, lalu nanti akan dipersilakan untuk keluar dan nanti akan disediakan speaker untuk mendengarkan persidangan, namun tidak boleh sekali lagi ini dilakukan secara live. Yohana. Ya, Aulia, sambil kita menunggu jalannya sidang dimulai, untuk masa yang kemudian berada atau hadir di sidang tersebut, apakah memang ada batasan waktu tertentu mereka berada di lokasi atau memang juga diizinkan sampai dengan sidang itu selesai? Karena pasti dimungkinkan bisa saja sampai sore atau malam, padahal ada batasan-batasan untuk jam-jam pihak-pihak atau kelompok berdemonstrasi atau mungkin berunjuk rasa. Aulia.
Ya, sepertinya Aulia Pane masih belum tersambung kembali bersama kami. Pemirsa, nanti kita akan mencoba kembali untuk menghubungi Aulia Pane. Dan pemirsa, hari ini proses hukum dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok memasuki tahap pembuktian. Apa saja proses dalam sidang pembuktian ini? Berikut penjelasan pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Contoh proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi bagaimana nanti meyakinkan hakim dengan alat bukti? Nah, alat bukti dikenal ya. Alat bukti ada 5. Ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, bukan saksi ahli ya. Keterangan ahli. Jadi beda surat, ya kan? Saksi beda. dengan ahli Karena itu kalau beda. saksi memberikan kesaksian, kalau ahli memberi keterangan. Itu Biasanya berbeda. selama ini disebut saksi itu ahli. Salah. Jadi biar kita media juga sama supaya pendapat sama. Karena kalau saksi itu ada saksi palsu, kalau ahli nggak ada ahli palsu. Ya. Itu pada dipahami karena beda artinya. Karena harus menggunakan legalitas, itulah terminologi hukum harus digunakan dengan tepat dan benar. Kalau salah nanti kan jadi penyakit kan. Yeah. Nah, sekarang Hollywood itu kan jadi salah. Ini juga hati-hati. 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Nah, sekarang dalam persidangan ini, kemarin kan kita bicarakan juga Mas Silvi kan, bahwa walaupun eksepsi diterima, bukan berarti isi eksepsi salah atau benar. Jadi redaksional formalitas jaksa dianggap benar oleh hakim. Sekali lagi, nah sekarang barulah membuktikan apakah isi dakwaannya jelas, cermat, lengkap itu isinya, sekali lagi substansinya harus dibuktikan dengan 5 alat bukti yang sah itu. Nah, hari ini akan mulai dengan keterangan saksi dahulu. Jadi saksi, nanti baru ahli. Dan selalu dimulai dari pihak jaksa penuntut umum ya kan? Karena sekarang prinsipnya gini, actori incumbit probatio. Jadi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah, karena JPU adalah mendakwakan Pak Ahok nih, penodaan agama ya, 156A atau 156 ya. Nah, artinya apa? Jaksa harus membuktikan bahwa Pak Ahok itu pada tanggal 27 September di Kepulauan Seribu melakukan entah pernyataan atau perbuatan yang sifatnya permusuhan atau kebencian atau penyalahgunaan atau penodaan. Dan itu harus dibuktikan oleh jaksa. Ya, itu tadi adalah beberapa hal yang dinyatakan oleh pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Ada 5 alat bukti yang sah dalam persidangan. Tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya, Bung Elman. Ada 1 keterangan saksi. Artinya ini saksi saja, tidak ada istilah saksi pelapor, saksi fakta. Yang kedua ada keterangan ahli. Ahli saja, bukan saksi ahli begitu. Dan yang ketiga ada surat, yang keempat petunjuk, dan 5 adalah keterangan terdakwa itu sendiri. Dan pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan ia belum membuat surat pemberhentian sementara Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Cahyokumolo masih menunggu kepastian ancaman hukuman yang akan diberikan kepada Ahok. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan akan membuat surat pemberhentian sementara. Namun, surat pemberhentian sementara ini dibuat jika ada surat penetapan dari pengadilan yang menyatakan terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Saat ini ada 2 pasal yang digunakan untuk menjerat Ahok dengan ancaman hukuman yang berbeda, yakni ancaman 4 tahun dan 5 tahun penjara. Cahyo menyebut pemberhentian sementara bertujuan agar kepala daerah yang menjadi terdakwa berkonsentrasi mengikuti proses hukum. Saudara, silakan kalau mau mencatat atau seorang terdakwa yang sedang mengikuti proses hukum di pengadilan agar dia berkonsentrasi dalam pembelaannya di pengadilan, maka dia diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Nah, Pak Ahok sedang cuti, 1. Yang kedua, tuntutan pidananya masih ada 2 pasal yang belum diputuskan, mau ada yang di bawah 5 tahun, ada yang 5 tahun. Mana yang mau diambil nanti? Ya, jadi memang ini melibatkan berbagai macam aspek dan lini, khususnya ini posisi Ahok sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini yang juga cuti pilkada begitu. Menurut Bung Elman sendiri tadi menanggapi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo seperti apa ketika mungkin ada wacana untuk memberhentikan sementara Ahok selama proses hukum dilaksanakan? Saya pikir apa yang dikatakan Mendagri itu udah benar. Sebab Mendagri perlu ada ancaman hukumannya. Kalau di atas 5 tahun pasti akan diberhentikan sementara kan gitu. Tapi kalau dia di bawah 5 tahun beda lagi kan begitu. Apalagi sekarang posisi Ahok kan masih dalam keadaan cuti kan. Jadi tapi poin kita sebetulnya bukan soal di situ kan. Poin kita seperti yang katakan Kang Asep tadi, memang karena ini tindak pidana, maka yang akan kita saksikan nanti ya kebenaran material. Jadi ini tindak pidana. Jadi
tidak ada di sini misalnya katakanlah tafsir ini tafsir ini. Asumsi tidak bisa. Begitu? Jadi menurut ini kebenaran material. Dan inilah tindak pidana gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung tadi itu, secara tegas dikatakan bahwa memang hakim di persidangan ini memang hakim yang merdeka, hakim yang bebas memvonis sesuai dengan fakta persidangan. Jadi itu yang saya katakan dari tadi, masyarakat tidak perlulah berbondong-bondong apakah melakukan tekanan ini. Hakim tidak akan peduli terhadap itu. Tidak akan mempertimbangkan itu sedikit pun. Katakanlah Mbak Yohana mau menari-nari, mau nyanyi sekeras-kerasnya di luar persidangan, hakim tidak akan peduli. Jadi hakim hanya melihat fakta persidangan, kebenaran material, dan itulah pidana. Ini yang mestinya harus dimasyarakatkan oleh para ketua-ketua elemen masyarakat ini, pimpinan masyarakat, supaya tadi kan Kapolres bilang jalan ini ditutup. Ini kan akan merugikan masyarakat yang sehari-harinya melewati jalan itu kan. Akhirnya dia harus melambungkan. Kenapa itu terjadi? Karena memang masa ini. Jadi sekali lagi kita mohonlah. Oke, Bang Eman tahan dulu. Breaking News Metro TV pemirsa, kita akan kembali untuk melihat bagaimana suasana jelang sidang Ahok, sidang keempat tepatnya di gedung Kementerian Pertanian, langsung tersambung bersama reporter Aulia Pane yang sudah ada di sana saat ini. Aulia, ya bagaimana pantauan untuk jalannya sidang? Apakah sudah dimulai saat ini, Aulia? Ya, Yohana, sidang atas terdakwa Basuki Cahayapurnama tadi dimulai pada pukul 9 tepat, dan memang sampai saat ini kondisinya masih terbuka terbatas sehingga kami tidak bisa untuk mengambil gambar ataupun menyiarkan secara langsung terkait dengan sidang atas dugaan kasus penistaan agama atas terdakwa Basuki Cahayapurnama. Namun kami memantau di luar persidangan saat ini kondisinya memang dua kubu massa pendukung ataupun yang kontra terhadap Basuki Cahayapurnama ini sudah berkumpul sejak pagi tadi. Tepatnya pada pukul 5 tadi pagi kondisinya memang sudah cukup ramai, baik itu massa yang pro ataupun yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sementara itu juga terkait dengan pengamanan dari pihak kepolisian untuk akses masuk menuju ke arah Ragunan, ini juga sudah dari TB Simatupang ini juga sudah ditutup, dan hanya bus Transjakarta saja yang diperbolehkan untuk melintas di kawasan ini. Sedangkan untuk massa sendiri saat ini kondisinya ini sudah kondusif, meskipun tadi terdapat ataupun terjadi sedikit insiden, namun sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisinya saat ini pihak kubu dari terdakwa Basuki Cahayapurnama yang mendukung Basuki Cahayapurnama dengan menggunakan baju khas kotak-kotak dan juga membawa sejumlah spanduk ini berada di sisi selatan, sedangkan kubu yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama dari sejumlah ormas Islam ini ada di kubu sebelah utara. Mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya ataupun aksinya ini secara damai, dan pihak kepolisian ini berada di tengah-tengah sehingga tidak ada pertemuan antara pihak yang pro ataupun juga yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pengamanan 4 lapis dari pihak kepolisian, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan juga sudah disiagakan sejak pagi tadi untuk berjaga di sekitar kawasan dari gedung Kementerian Pertanian yang difungsikan sebagai gedung untuk mengamankan jalannya persidangan. Tadi terdakwa dari Basuki Cahayapurnama tiba sekitar 8.45, namun kami tidak melihat secara langsung kedatangannya. Namun dari terdakwa Basuki Cahayapurnama sendiri ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Terkait dengan persidangan hari ini, Yohana, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Setidaknya ada 6 orang saksi yang akan memberikan kesaksian terkait dengan pelaporannya atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Yang pertama saksinya adalah Habib Novel
Khaidir Hasan alias Novel Khaidir Hasan, lalu juga Gus Joy Setiawan, Muhammad Burhanuddin, lalu Muksin alias Habib Muksin, Syamsul Hilal, serta Nandi Naksabandi. 6 orang saksi ini yang rencananya dihadirkan dalam persidangan. Sementara kami juga memantau melalui pantauan udara saat ini di luar gedung dari Kementerian Pertanian yang difungsikan sebagai Pengadilan Jakarta Utara. Saat ini kondisinya memang sudah ramai oleh massa pendukung ataupun juga massa yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama. Pengamanan maksimal dari pihak kepolisian tadi juga sudah digelar apel pengamanan yang dipimpin oleh Kombes Pol Iwan Kurniawan selaku Kapolres Jakarta Selatan ini untuk mengamankan jalannya persidangan. Sementara untuk menuju ataupun masuk ke luar dari auditorium Kementerian Pertanian ini juga cukup sulit, Yohana, karena pihak kepolisian ini menutup pintu selatan dan juga pintu timur, sehingga hanya yang memiliki ID card saja yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Tadi juga kami memantau bahwa dari pendukung Basuki Cahayapurnama juga tadi sudah bisa masuk karena mereka memiliki ID card ataupun tanda pengenal yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Begitupun juga dari pihak ormas-ormas Islam tadi ada beberapa yang bisa masuk ke dalam ruangan persidangan karena mereka juga memiliki ID yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan untuk saat ini memang kondisinya di auditorium Gedung D Kementerian Pertanian ini hanya bisa diisi maksimal 100 orang, sehingga massa pendukung ataupun juga yang kontra terhadap terdakwa Basuki Cahayapurnama ini hanya bisa menjalankan ataupun melakukan aksi unjuk rasa di luar area dari auditorium Kementerian Pertanian. Yohana. Baik, Aulia Pane, nanti kita akan kembali bergabung bersama Anda untuk melihat pantauan update terkini informasi dari sana. Terima kasih Aulia dari Gedung Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan pemirsa, dalam kasus dugaan penodaan agama, Basuki Cahayapurnama atau Ahok didakwa dengan 2 pasal yang disebut dakwaan alternatif. Berikut penjelasan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kita bahas soal pasal yang dikenakan 156 A dengan atau atau 156 itu kan disebut dakwaan alternatif. Betul. Itu maksudnya apa? Nah, jadi dikenal macam-macam dakwaan. Ada bacaan tunggal, misalkan pencurian aja. Ada bacaan alternatif, entah pembunuhan atau pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa atau lain-lain banyak lah gitu. Atau juga kumulatif bergabungan. Nah, kalau ini alternatif, ya ada juga yang kombinasi dan sebagainya. Ada kurang lebih 5 jenis dakwaan. Ada yang 4, ada bagi 5. Tapi oke lah itu dalam praktek. Nah, sekarang alternatif. Jadi pilih salah satu. Kalau nggak terbukti ini, mungkin yang terbukti ini. Atau makanya menggunakan atau ya. Atau juga dan. Kalau dan itu kumulatif. Jadi kalau apakah nanti terbukti 156A dulu? Kalau 156 terbukti ya itulah digunakan. Tidak boleh dua-duanya. Atau juga salah satu mungkin juga 156. Jadi kalau hakim menyatakan 156A ya itu 156A. Tidak boleh, tidak mungkin menggunakan 2 pasal terhadap dakwaan alternatif. Jadi tidak mungkin orang penipuan dan penggelapan. Pasti salah satu gitu kan. Kenapa harus dibuat 2 seperti itu kalau ada alternatif? Sekali lagi, itu memang dalam praktek jaksa bisa menggunakan itu. Karena mungkin jaksa tidak yakin. Mungkin 156A, mungkin 156. Nah, itu jadi bisa itu jaksa boleh menggunakan itu dalam praktek. Tapi kalau sejak awal jaksa yakin 1 dakwanya tunggal. Contohnya misalkan kasus Jessica kan 1 pembunuhan berencana, dia kunci karena yakin itu jaksanya. Nah, dalam perkara ini jaksa masih menggunakan mungkin 156A atau 156. Tapi dakwaan harus digunakan pasal yang lebih berat dulu. Nah, baru yang lebih ringan. Ya pemirsa, sidang kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok telah berjalan mulai 13 Desember 2016 lalu. Hari ini adalah sidang keempat yang dijalani Basuki Cahayapurnama. 13 Desember 2016, sidang pertama digelar dengan agenda pembacaan dakwaan dan pembacaan eksepsi Ahok. Sidang kedua berlanjut pada 20 Desember 2016 dengan agenda jawaban jaksa terhadap eksepsi Ahok. Dan selanjutnya juga pada 27 Desember 2016 sidang ketiga kasus dugaan penodaan agama digelar dengan agenda pembacaan putusan sela. Hasilnya majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ahok. Hari ini sidang keempat digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi. Sidang keempat ini dipindahkan ke auditorium Kementerian Pertanian karena faktor kapasitas ruangan sidang.
Ya, Bung Elman, ini perjalanan kasus Ahok ini begitu panjang dan tadi kita juga melihat ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan juga menyatakan ada pasal-pasal alternatif. Artinya tadi seperti yang disampaikan Bung Elman, kebenaran material pada akhirnya nanti yang akan berbicara. Sebenarnya untuk kasus Ahok ini sulit tidak untuk kemudian kita mencapai kebenaran material dari kedua belah pihak pembuktiannya karena melibatkan rasa dan merasa itu tadi. Ya, sebetulnya tuh akan mudah pembuktian itu kalau memang dakwaannya jelas. Kan begitu kan. Sebetulnya kalau dakwaan itu jelas pasti mudah. Ya, disinilah sebetulnya kita harapkan nanti ya kemampuan jaksa untuk segera memperjelas. Gitu. Dan nanti makanya dia akan dibantu oleh saksi kan gitu kan. Saksi yang akan memberatkan kan. Saksi yang akan mendukung dakwaan ini. Nah, seperti yang dikatakan Kang Asep tadi ya memang jaksa tidak mau juga kehilangan momentum kan. Maka dia karena mungkin kalau pasal ini tidak bisa dibuktikan, dia masuk lagi pasal yang lain kan gitu kan. Kalau dari awal dia firm misalnya dakwaannya begini dan dia pastikan ini, pasti dia akan datang dengan satu pasal dakwaan kan gitu kan. Tapi dia kan datang dengan alternatif kan gitu kan. Artinya sebenarnya adakah unsur dipaksakan juga dalam kasus Ahok ini? Ya, pasti kita tidak akan mau mengatakan dipaksakan atau tidak dipaksakan. Ini kan lagi-lagi ini kan soal rasa kan. Mungkin ada juga yang merasakan ini dipaksakan, tetapi ada juga yang yang merasakan ini bukan dipaksakan. Jadi ini soal rasa. Jadi menurut saya maka itu saya lebih condong kita tunggulah persidangan ini, maka itu kita dorong supaya jaksa mampu membuktikan dakwaannya dan nanti terdakwa akan mampu juga membuktikan bahwa dakwaan itu tidak benar. Hakim yang akan memutuskannya. Ya, Bung Elman, kita lihat bersama ini sidang sudah dimulai tadi tepat pukul 9 dan ini adalah gambaran suasana yang terekam oleh kamera tim liputan kami. Dapat Anda lihat tim dari Ahok maupun juga jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim memasuki ruang sidang dan kemudian memimpin jalannya sidang kali ini. Dan memang dari kondisi di dalam ruang sidang dapat dilihat penuh sesak begitu ya, karena kapasitasnya tadi sudah disampaikan ada sekitar 80 orang saja yang diperkenankan untuk dapat memantau dan mengikuti jalannya sidang dari dalam ruangan ini. Dan kita lihat dulu ini pemirsa bagaimana suasana di sana. Ya pemirsa, tadi adalah gambaran dari Basuki Cahayapurnama Ahok pada pukul 9 tepat memasuki ruangan sidang dan sempat melambaikan tangan dan menyapa para pengunjung yang ada di ruang sidang. Dan ini adalah rekaman yang kami ambil dari dalam ruang sidang oleh tim liputan kami yang ada di gedung Kementerian Pertanian. Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto dan juga jajarannya membacakan tata cara dan juga tata tertib mekanisme jalannya persidangan pada hari ini. Dan kita lihat bersama ini ekspresi Ahok di awal sebelum sidang dimulai. Sidang ini berlangsung tertutup.
Dan hanya sebagian dari media saja yang diperkenankan untuk mengambil gambar di ruang sidang ini, dan itu pun hanya diberi waktu atau kesempatan yang cukup terbatas. Pengamanan juga dikerahkan di dalam area sidang. Sampai dengan yang dapat Anda lihat ini, awak media kemudian dipersilahkan untuk keluar dari area utama jalannya sidang Ahok yang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan pemirsa, sekali lagi gambar ini adalah gambar yang kami ambil rekaman beberapa saat yang lalu sebelum sidang dimulai. Suasana di dalam area gedung Kementerian Pertanian, tepatnya di auditorium, lokasi di mana sidang Ahok ini digelar. Dan jika Anda lihat, ini ada suasana sebelum sidang dimulai. Dan kami hanya mendapat kesempatan untuk mengambil gambar sebelum sidang dimulai sampai dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama tiba di dalam area gedung. Dan dapat Anda lihat bagaimana sempitnya ruangan, memang tidak mencukupi dengan kapasitas massa yang hampir semua ingin masuk ke dalam ruangan. Tapi karena keterbatasan ruangan dan demi keamanan juga hanya dibatasi sekitar 80 orang saja kurang lebih begitu yang boleh masuk ke ruangan ini dengan berbagai macam pemeriksaan yang sudah disiagakan sebelumnya oleh aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan lancarnya sidang yang berlangsung pada pagi ini. Dan sidang keempat Ahok ini berlangsung secara tertutup. Dan kita kembali mencoba menghubungi reporter Aulia Pane yang sudah ada di sana untuk memantau bagaimana update terkini. Aulia Pane, apakah sudah ada informasi bagaimana jalannya sidang yang sedang berlangsung di sana, Aulia? Ya, Yohana, berdasarkan informasi memang sidang atas terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan dugaan penistaan agama ini baru saja dimulai, dan majelis hakim, ketua majelis hakim ini sudah mulai masuk ke area persidangan majelis hakim, yakni ketua majelis hakim Dwi Arso Budi Santioso ini sudah masuk ke persidangan. Dan suasana persidangan ini terlihat bahwa kondisinya memang cukup padat karena auditorium gedung D di Kementerian Pertanian ini hanya menampung sekitar 80 sampai dengan 100 orang saja, sehingga dibatasi hanya untuk yang memiliki ID card saja yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Ada proyektor ataupun infokus yang sudah dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum, di mana nantinya pihak dari jaksa penuntut umum akan mengklarifikasi kepada sejumlah saksi, kepada 6 saksi yang hadir terkait dengan video Basuki Cahayapurnama saat berada di kawasan Jakarta Utara pada bulan September lalu. 6 orang saksi yang seluruhnya juga sudah hadir dalam persidangan ini juga nantinya akan memberikan masing-masing kesaksian. Mereka adalah para pelapor, yakni salah satunya adalah dari Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, lalu juga ada Ibnu Baskoro, Gus Joy, Habib Muhsin, dan juga Habib Novel, yang rencananya 6 orang ini akan memberikan kesaksian dalam kasus ataupun dalam sidang terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan terkait dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum saat ini adalah saksi terlapor. Dan jika kita mengacu pada gelar perkara pada akhir tahun 2016 lalu, setidaknya ini ada 12 orang pelapor yang sudah dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Dan memang untuk saksi yang pertama dihadirkan adalah saksi pelapor, baru setelah itu saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang ada dalam dakwaan. Data yang kami terima setidaknya ada 12 pelapor yang sudah melaporkan ataupun juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian sebelumnya dalam gelar perkara, dan rencananya juga nanti akan dihadirkan dalam agenda persidangan berikutnya.
dan juga ada dari ahli. Setidaknya ada 12 ahli yang juga nantinya akan dihadirkan dalam persidangan. Ini kaitannya juga dengan gelar perkara pada akhir tahun 2016 lalu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 12 ahli tersebut diantaranya adalah dari ahli agama Islam. Ada 5 orang dari ahli agama Islam, yakni adalah Yohanar Ilyas, lalu juga Hamdan Rashid, ada juga Profesor Amin, Miftahul Ahyar, dan juga Rizik Sihab. Ini adalah 5 ahli yang sebelumnya juga sudah memberikan keterangan. Dan selanjutnya nanti juga akan dihadirkan adalah ahli dari ahli pidana. Setidaknya ini sudah ada 2 orang ahli pidana yang sudah sempat dihadirkan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, yakni adalah lalu juga ada ahli bahasa, ada Muhammad Husni Muaz, dan juga Profesor Mahyuni, serta Profesor Edward Omar Sarif, dan juga ahli dari Lab Forensik Puslapfor Mabes Polri yang juga nanti akan dihadirkan dalam persidangan. Yohana. Baik, terima kasih Aulia Pani. Nanti kita masih akan memantau kembali bagaimana update terbaru dari sana jalannya sidang keempat Ahok kali ini. Terima kasih Aulia telah melaporkan. Dan Bung Elman, selama menjadi seorang jurnalis senior dari dulu sampai dengan saat ini begitu, pernah menghadapi kondisi atau suasana sidang-sidang seperti ini tidak? Iya. Bagaimana kita mungkin sebagai jurnalis harus menghadapi kondisi seperti itu? Ya, tetap kalau wartawan tetap saya harapkan tetap memegang asas kepatutan gitu ya. Jadi walaupun mendengar, didengar, tapi kita juga harus melihat patut nggak kalau ini disiarkan. Kenapa? Karena kita tidak hanya untuk sebuah kebenaran untuk kebenaran gitu ya. Untuk kebenaran, untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Jadi saya harapkan teman-teman wartawan yang meliput di persidangan ini juga tetap menjunjung tinggi ya praduga tak bersalah, asas kepatutan. Jadi ada 10 pokok-pokok penulisan di bidang hukum ini yang tentunya kita harapkan wartawan tidak boleh berpihak. Ini. Jadi wartawan itu juga harus merdeka. Dia tidak boleh pro sana pro sini. Dia harus menjadi pewarta yang benar gitu ya. Karena kalau dia nanti berpihak, itulah nanti yang akan menimbulkan malapetaka itu. Apalagi kalau dia memberitakan yang tidak benar. Jadi beritakan aja yang benar, dan yang benar itu juga timbang-timbang lagi patut atau tidak patut gitu. Baik, terima kasih Bung Elman untuk waktu dan tadi penjelasan terkait dengan sidang Ahok dan juga pesan-pesan khususnya bagi para jurnalis dan pemirsa. Breaking News Metro TV masih akan kembali seusai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, kembali dalam Breaking News Metro TV terkait dengan sidang Ahok yang keempat kali ini yang terselenggara di Gedung Kementerian Pertanian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan sudah hadir bersama saya kali ini adalah pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi, Bung Jamin Ginting. Nah, ketika Anda melihat fenomena sidang Ahok dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini sidangnya tertutup, menurut Anda kenapa untuk penodaan agama ini harus tertutup, Bung Jamin? Ya, sebenarnya kalau dalam ketentuan hukum acara pidana, sidang itu terbuka untuk umum. Yang sidang tertutup untuk umum itu hanya dalam hal sidang adanya pemerkosaan, seperti itu ya, kesusilaan, dan juga sidang terhadap anak-anak di bawah umur. Tetapi selain itu, sidang dapat dilakukan atau terbuka untuk umum, wajib hukumnya. Tetapi ini merupakan suatu cara yang mungkin bagi hakim majelis sehubungan dengan pemeriksaan saksi. Karena kita ketahui kalau sidang sebelumnya kan tidak pernah tertutup ya, atau tertutup terbatas ya, atau segala macam istilah yang digunakan. Pada umumnya terbuka. Nah, kenapa dalam pemeriksaan saksi ini dikatakan harus terbuka atau terbatas, terbuka terbatas? Karena dalam hal saksi memberi keterangan, antara satu saksi dengan saksi yang lain itu tidak boleh mereka saling sepakat untuk memberikan keterangan, atau satu saksi memberi keterangan yang lain ada dalam sidang tersebut untuk mendengarkan keterangan saksi yang lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
kalau ini contohnya disiarkan live langsung ya, ada televisi, lalu nanti saksi tolong keluar, Anda tidak boleh mendengarkan keterangan saksi yang lainnya. Setelah dia di luar, dia tetap aja bisa mendengarkan dan bisa melihat melalui televisi yang live pada saat tersebut. Nanti dia seakan-akan dia mengarahkan di keterangan saksi tersebut nanti bersesuaian dengan keterangan saksi yang di luar tadi yang seharusnya tidak boleh dengar dan tidak boleh lihat begitu. Nah akhirnya orang tersebut bisa menyesuaikan keterangannya, kompak seperti itu. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh majelis hakim. Karena untuk setiap orang yang memberikan kesaksian tersebut tidak boleh dipengaruhi dengan kesaksian orang lain. Dia harus mengalami sendiri, dia melihat sendiri, dia mendengarkan sendiri, apa yang dialaminya, itulah yang akan disaksikannya di depan persidangan. Nah, terkait yang Bung Jamin sampaikan tadi, dia harus mengalami sendiri, mendengar sendiri. Kalau misalnya kita melihat saksi-saksi yang dihadirkan, ini adalah saksi pelapor. Artinya menurut informasi juga tidak semuanya saksi ini justru ada di lokasi pada saat Basuki Cahayapurnama itu menyampaikan pernyataan yang diduga menistakan agama itu. Begini ya, dalam hukum acara pidana itu orang yang melaporkan tersebut bisa jadi dia bukan merupakan korban atau orang yang menyaksikan. Contohnya saya sebagai lawyer, saya bisa melaporkan orang tertentu tetapi bukan saya korbannya tetapi klien saya. Dan saya itu tidak boleh menjadi saksi di persidangan. Yang bisa menjadi saksi persidangan tadi dikatakan adalah saksi yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri dan mengalami sendiri kejadian pada saat seseorang yang didakwa tersebut melakukan suatu perbuatan tidak pidana. Dalam kasus ini adalah Bapak Ahok ini memberikan keterangan atau yang dianggap melakukan tindak pidana pasal 156 dan 156A penistaan agama berdasarkan ucapannya. Kapan dilakukan ucapan tersebut? Di suatu pulau seribu ya, di Pulau Seribu. Siapa yang hadir tersebut? Yang hadir tersebut adalah warga dan instansi pemerintah. Nah, harusnya yang mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat sendiri adalah orang-orang yang hadir pada saat itu di tempat tersebut. Nah, orang-orang inilah yang dapat dikategorikan sebagai saksi fakta. Artinya saksi yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengarkan sendiri. Nah, orang inilah yang akan memberi keterangan bahwa benar pada saat tersebut, pada jam tersebut, pada tanggal tersebut, Saudara Ahok mengucapkan kata-kata yang sama persis kata-kata tersebut dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Nah, tapi kalau nanti semua kesaksian tersebut berbeda atau tidak sesuai atau bertentangan, nah ini yang menjadi dakwaan itu menjadi lemah. Tapi kalau bersesuaian berarti dakwaannya menjadi kuat. Nah, saksi seperti inilah yang sebenarnya yang dapat diminta keterangannya sebagai saksi di depan persidangan. Kalau ada saksi lain seperti tadi ada saksi pelapor. Kalau saksi pelapor, kalau dia tidak melihat sendiri, dia tidak mengalami sendiri atau dia tidak ada pada persis tempat tersebut di situ. Dia cuma melihat, contohnya saya katakan, dia melihat melalui televisi, melalui media. Nah, itu namanya saksi de auditu atau saksi yang hanya mendengarkan keterangan dari media lain, dari tempat lain, dari orang lain. Tapi dia sendiri tidak pernah hadir di situ. Nah, kalau saksi seperti ini, pengacaranya atau penasihat hukum bisa menolak untuk menerima keterangan sebagai saksi yang di bawah sumpah. Jadi tidak boleh di bawah sumpah. Kalaupun dia mau memberi keterangan boleh, tapi tidak di bawah sumpah dan keterangannya itu tidak bernilai dalam hukum acara pidana. Kekuatannya itu adalah tidak bernilai dari hukum acara. Oke, terkait dengan mekanisme juga jalannya sidang sendiri, ini juga ada sebuah persidangan yang kemudian dikondisikan tidak di dalam sebuah gedung pengadilan, tapi juga di auditorium. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kita bukan pertama sekali sih memang ini kejadian seperti ini. Tempat yang sama juga waktu kalau nggak salah Pak Harto juga pernah disidangkan ya di tempat ini. Nah, jadi Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan tempat yang berwenang mengadili karena lokus deliktinya di Pengadilan Jakarta Utara meminta kepada Mahkamah Agung karena perihal keamanan yang tidak kondusif yang kalau diadakan di wilayah Pengadilan Jakarta Utara dalam hal ini di
Gajah Mada atau Hayam Wuruk di situ, maka dia bisa meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat persetujuan apakah boleh nggak dipindahkan. Dan kita lihat bahwasannya Mahkamah Agung sebelum sidang hari ini, sidang sebelumnya juga sudah mengeluarkan ketetapan bahwasannya boleh untuk memindahkan lokasi karena kondisi yang tidak kondusif jika diadakan di tempat keramaian atau di dekat-dekat bisnis distrik begitu, sehingga dipindahkan ke Ragunan pada saat ini kalau nggak salah gedung pertanian. Nah, jadi di tempat ini tidak ada masalah dan bisa dilakukan dengan baik. Saya kira ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya sidang ini sudah sah ya, sudah dijalankan dengan baik. Ya, ini juga sangat penting karena kita juga harus menghargai orang yang akan melakukan aktivitas ekonomi. Kalau terganggu beberapa kali sidang kita lihat memang terganggu, dan juga lebih baik bagi sistem keamanan yang di-arrange oleh pihak kepolisian. Artinya juga ini kan bagi sebuah penegakan hukum, jangan sampai kemudian nanti ketika ini dianggap sah dan juga boleh atas nama keamanan dan juga akomodir berbagai macam pihak, ke depan juga akan ada aksi-aksi atau pengkondisian sidang serupa. Ini tentu saja akan memakan energi dan juga waktu, biaya begitu. Ya, saya kira enggak, karena memang kondisi tadi di Pengadilan Jakarta Utara yang pada sini pinjam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lama, memang kita lihat beberapa kali sidang, itu kondisinya tidak begitu kondusif di sana, sehingga saya kira di tempat ini kita kan ini sidang pertama yang adakan di Ragunan ya, artinya kita nanti akan lihat apakah lebih baik, lebih soft, lebih jalan lebih bagus. Ya, tentu ini kita apresiasi ya pihak kepolisian dan ke Mahkamah Agung dan juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, baik Bu Jamin, kita tahan dulu. Dan pemirsa, sidang perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipindahkan ke ruang sidang di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Pemindahan lokasi sidang ini atas permintaan Polri dan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan keamanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi ini akan menyidangkan perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok di ruang sidang Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ahok disidangkan sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Pemindahan tempat sidang ini atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menangani penuntutan, serta Kepala Polda Metro Jaya yang bertanggung jawab untuk masalah keamanan. Keduanya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung agar lokasi sidang dipindahkan untuk dapat menampung pengunjung sidang dan karena adanya alasan keamanan. Menurut pihak Mahkamah Agung, biaya yang ditimbulkan akibat pemindahan ini sepenuhnya akan ditanggung oleh Polri dan Kejaksaan sebagai pemohon. Semata-mata dari segi keamanan, dimohonkan untuk dipindahkan ke auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan. Perpindahan tempat sidang itu sudah pernah dilaksanakan di auditorium Kementerian Pertanian. Berikanlah keluasan, kebebasan kepada majelis hakim untuk bersidang, untuk menegakkan hukum dan keadilan, karena ini acara pidana, jadi betul-betul mencari kebenaran material. Kasus dugaan penodaan agama yang membelit Ahok ini sempat membuat suhu politik di tanah air memanas. Bahkan Presiden Joko Widodo sempat protes terhadap kasus Ahok yang mengarah kepada dirinya. Gedung Kementerian Pertanian ini sebelumnya telah 2 kali menjadi lokasi sidang di 2 kasus yang menyita perhatian publik. Pada Agustus tahun 2000, sidang kasus dugaan korupsi Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto juga digelar di Gedung Kementerian Pertanian. Namun saat sidang berlangsung, kondisi kesehatan Pak Harto tidak memungkinkannya untuk hadir dalam persidangan. 11 tahun kemudian, tepatnya Februari 2011, Kementerian Pertanian juga menjadi tuan rumah saat sidang perkara dugaan terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Pemilihan gedung Kementerian Pertanian untuk dijadikan lokasi sidang di 2 perkara ini memiliki alasan yang sama, yaitu dengan mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya sidang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, sidang kasus Ahok ini mengagendakan pemeriksaan saksi dan tadi kita telah ketahui bersama ada saksi-saksi yang memang dihadirkan dan kali ini adalah giliran pertama saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan seperti yang disampaikan oleh Bung Jamin Ginting tadi juga
melihat bahwa saksi fakta merupakan saksi yang memang harus berada di lokasi dan mendengarkan langsung fakta-fakta dari tuntutan atau fenomena yang memang terjadi. Dan kita lihat bersama ini saksi TKP pemirsa yang daftarnya sudah kami dapatkan. Tadi juga sudah ada di ruang sidang Yuli Hardi Sabudin alias Beni, Jainuddin alias Panel, dan Nurholis. Dan ini ada saksi ahli, ada Yunahar, Hamdan Rashid, Muhammad Amin Suma, dan juga Mifatul Ahyar, Kiai Haji Mifatul Ahyar begitu. Bung Jamin Ginting, ini terkait dengan saksi ahli dalam sidang penodaan atau penistaan agama ini, keterangan seperti apa yang bisa disampaikan sebagai keterangan yang memiliki kekuatan hukum? Ya, kalau kita lihat saksi-saksi hari ini banyak sekali ya, ada beberapa tadi itu. Kemungkinan saksi ini tidak bisa diminta keterangan saksi kalau hari ini full ya, saya kira, kecuali kalau mereka sidangnya sampai malam begitu. Biasanya satu saksi itu bisa sampai 1 jaman itu untuk bisa diminta keterangannya. Nah, dalam ketentuan hukum kita itu dalam hal pembuktian saksi itu ada saksi fakta dan saksi ahli. Nah, yang dimaksud dengan saksi atau dan keterangan ahli. Nah, tadi saya sudah katakan, saksi itu adalah dalam hukum pidana adalah benar-benar saksi yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri. Nah, dalam pasal 185 KUHP itu sudah jelas itu dikatakan. Dan setiap saksi, contohnya satu saksi fakta, ada saksi fakta yang lain. Di saksi fakta ini harus memberikan keterangan yang bersesuaian. Ya, artinya apa? Artinya suatu tindak pidana yang dilakukan antara keterangan satu saksi dengan saksi lain itu saling bersesuaian. Sehingga kualitas seorang saksi itu dapat diterima. Tetapi kalau seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan saksi lain, maka bisa jadi salah satu keterangan tidak benar. Maka nanti hakim bisa mencari keterangan yang mana saksi yang benar. Itu yang disebut saksi fakta. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan berdasarkan kepada pengetahuan dan keahlian orang tersebut. Nah, ahli yang dihadirkan di sini adalah benar-benar ahli yang mengerti tentang apa? Tentang dalam hal ini tentang penodaan agama. Agamanya apa? Karena yang digunakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran, maka orang yang mengerti tentang makna, hierarki, filosofi, sejarah, dan segala macam tentang ayat-ayat suci Al-Quran ini. Yang kedua adalah ahli bahasa. Ahli bahasa ini secara grammatically, secara historis, ini harus diberitahukan apa sih makna bahasa tersebut. Yang ketiga adalah ahli pidana. Pidana ini akan menerangkan sebenarnya perbuatan itu ada enggak unsur-unsur pidananya terpenuhi. Salah satu unsur pidananya, kebetulan karena saya ahli pidana, dia menerangkan tentang adanya enggak niat, kehendak. Weten-weten itu ada nggak dalam diri orang tersebut, sehingga orang melakukan tersebut bukan hanya seloro-seloro atau sepintas lalu, tetapi memang ada niat untuk melakukan penistaan terhadap suatu agama atau penodaan. Dan niat itu menjadi harga mati sebagai satu elemen dasar yang tidak boleh ditepiskan atau kekuatannya melebihi dari pasal-pasal yang lain artinya. Di sini niat yang dikatakan di situ dikatakan dengan sengaja. Sengaja itu tidak bisa artinya off-mark itu ada sesuatu yang numpang lewat saja begitu loh. Tapi sengaja itu memang apa? Dari mana orang bisa dilihat melakukan suatu perbuatan. Ada kalimat dengan sengaja di pasal 156A tersebut ya. Nah, sengaja itu artinya dia pertama sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan agar ada kepastian orang itu menjadi terhina atau agama terhina atau golongan terhina. Jadi ada persiapan. Lalu ada suatu perbuatan yang intensitasnya itu tinggi gitu loh. Jadi bukan hanya cuma kalau orang silap atau lalai kan cuma sekali ngomong. Tetapi kalau intensitas diucapkan berulang-ulang dan mempunyai intonasi tekanan yang menjurus kepada sesuatu agama tertentu atau itu kan sudah dilakukan dengan pertama ada persiapan yang notabene naskah dan segala macam ya sudah dipersiapkan dan sudah pernah ada perbuatan awal dulu pernah dia ngomong itu berulang-ulang juga dan sekarang diomongin lagi. Nah itu
disitulah nanti dalam persidangan itu kelihatan ada niat. Tetapi kalau dalam konteks tidak ada suatu perbuatan itu, berarti bagaimana kita memunculkan adanya suatu niat dari perbuatan orang tersebut. Jadi dalam hukum pidana itu tidak bisa kita lihat niat itu memang secara langsung, karena kalau mengatakan niat itu kan dia yang tahu sama Tuhan saja deh, biar kata. Tapi nggak, dalam hukum pidana nggak seperti itu. Hukum pidana bisa melihat, merepresentasikan suatu niat melalui apa? Perbuatan awal, persiapan, lalu intensitas perbuatan. Nah, itulah dapat dikaitkan, saling bersesuaian, itu dapat dikatakan memang orang ini telah memiliki niat untuk melakukan penodaan terhadap agama. Lalu bagaimana juga dengan hukum pidana ini, kita juga bisa melihat dari aspek saksi ahli yang diajukan oleh JPU maupun saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum, semuanya memiliki latar belakang, pengetahuan, filsuf, ahli bahasa yang sama begitu. Bagaimana menilai mana yang lebih baik atau mana yang benar begitu? Unsur seperti apa yang bisa menjadi penguat? Saya kira begini, kalau saksi fakta tentu orang yang memang harus benar-benar melihat keadaan tersebut. Yang saksi yang keterangan ahli, kalau ahli memiliki latar belakang pengetahuan yang sama, belajar yang sama tentang ahli tersebut, tetapi bisa jadi ahli ini kan sifatnya subjektif ya. Kenapa subjektif? Artinya apa? Ahli itu subjektif karena mereka sekolah yang punya yang berbeda-beda. Ada yang S3, ada yang profesor. Buku yang dibaca mungkin berbeda. Pergaulan hidup mereka juga berbeda. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa keterangan satu ahli ini tendensius, yang ini tidak tendensius, karena mereka latar belakang mereka berbeda, ya, pendidikan mereka berbeda, dan cara mereka bisa jadi cara menyampaikan suatu keahlian juga berbeda begitu. Jadi bisa saja contohnya ahli dari JPU berbeda dengan nanti ahli yang meringankan dari penasihat hukum. Ya, kita bisa menerima itu, tapi ingat, keterangan seorang ahli dalam persidangan itu tidak mutlak harus mengikat hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Jadi keterangan ahli tersebut hanya untuk menerangkan suatu kejadian supaya kejadian itu menjadi terang, dari yang gelap menjadi terang. Jadi hakim nanti bisa mengambil keterangan itu, bisa juga enggak, tergantung kepada keyakinan hakim. Tapi kalau fakta itu harus dicantumkan dalam putusannya. Ya, Bung Jamin Ginting, kita akan melihat dulu bagaimana jalannya sidang yang ada di auditorium Kementerian Pertanian. Sudah bergabung bersama kita reporter Marshalina Gita yang ada di sana. Gita, bagaimana update terkini untuk jalannya sidang, sejauh mana para saksi ini kemudian sudah memberikan kesaksian mereka? Ya, sampai sejauh ini kami awak media tidak diperkenankan masuk dari pihak kepolisian maupun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal sebelumnya sempat ada kesepakatan bahwa wartawan ini diperbolehkan masuk meskipun tidak diperkenankan membawa kamera untuk merekam jalannya persidangan. Namun wartawan ini diperbolehkan untuk mencatat apa saja materi-materi persidangan. Namun sampai saat ini ternyata kami para awak media tetap tidak diperkenankan masuk dengan tanpa alasan yang jelas mengapa kami awak media tidak diperbolehkan masuk, sehingga saat ini awak media masih menunggu di depan auditorium Kementerian Pertanian untuk mengetahui nantinya apakah dari pihak kepolisian maupun dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperbolehkan media ini untuk bisa meliput, setidaknya untuk bisa mengetahui apa saja materi-materi dan apa saja sebenarnya pernyataan yang disampaikan oleh pelapor yang saat ini tengah memberikan keterangan di depan majelis hakim. Dan sebenarnya pada saat tadi majelis hakim, khususnya Hakim Ketua Dwiarso Budi Santiarso membuka persidangan, menyatakan bahwa wartawan baik itu televisi, media online maupun juga cetak ini diperkenankan masuk, namun ternyata hal ini tidak terjadi dan kami awak media tidak diperkenankan masuk. Ada beberapa hal sebenarnya yang sempat menjadi pertimbangan dari pihak majelis hakim mengapa dibatasi sekali untuk awak media meliput dalam persidangan keempat kali ini yang dijalani oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Beberapa pertimbangannya karena dari pihak majelis hakim tidak menginginkan saksi yang hari ini dihadirkan oleh pihak
dari jaksa penuntut umum ini bisa didengarkan keterangannya oleh saksi dari pihak kuasa hukum, sehingga nantinya tidak ada pertentangan dari pendapat yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun juga dari pihak kuasa hukum. Namun sejauh ini informasi yang kami dapatkan seperti yang juga sudah didapatkan oleh media, ada 6 pelapor yang hari ini dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum, yakni ada Novel Haidir Hasan dari Genpef MUI, kemudian ada Gus Joy Setiawan, kemudian juga Muhammad Burhanuddin, Muhsin Al-Atas ini dari pihak FPI, kemudian Syamsu Hilail dan juga Nandi Naksabandi yang saat ini tengah memberikan keterangannya di dalam ruang persidangan. Dan tadi disampaikan juga oleh pihak dari Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa persidangan ini belum bisa diprediksi berapa lama akan berlangsung karena akan ada total 6 pelapor yang memberikan keterangannya di depan majelis hakim, sehingga ini mungkin bisa berlangsung cukup lama hingga sore hari. Namun disampaikan untuk kelompok massa yang hadir saat ini di depan auditorium Kementerian Pertanian ini semuanya akan dibatasi hingga sore hari saja, kemungkinan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian Yohana, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Marcelina Gita untuk update terkini dari Gedung Kementerian Pertanian di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Terima kasih Gita. Bung Jamin, tadi dari laporan kita ternyata ada sebuah perubahan, tidak merekam tapi sekedar mencatat pun juga tidak boleh begitu. Menurut Anda ini sesuatu yang memang wajar saja terjadi atau untuk kasus penodaan agama ini agak spesial treatmentnya begitu? Iya, saya kira terlalu berlebihan ya. Dalam hal merekam, penasihat hukum mempunyai kewenangan untuk merekam setiap pembicaraan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut untuk dokumentasi mereka dalam nota pembelaan maupun untuk memberi keterangan oleh saksi yang meringankan nantinya. Saya kira ini terlalu berlebihan. Kalau media ya, tidak boleh media juga nggak mencatat. masalah. Jadi kalau namanya sidang terbuka, kalau dikhawatirkan adalah saksi-saksi tadi saling bersesuaian, saling bertanggapan, diarahkan, itu kalau dia live pada on time pada saat itu. Tetapi kalau ada awak media membawa rekaman dan tidak di live, itu saya kira nanti setelah sidang selesai baru ditayangkan di televisi, saya kira itu tidak menjadi permasalahan. Jadi karena ini kan sidang terbuka untuk umum, jadi tidak ada larangan untuk meliput ini dengan suatu gambar atau suatu aturan. Itu tidak ada, saya lihat peraturan pers pun tidak ada yang melarang bahwasanya media dilarang untuk meliput jalannya persidangan ya. Tapi kalau memang demi keamanan atau keterangan daripada saksi supaya tidak saling bersesuaian antara saksi lain, jadi boleh saja harusnya merekam, tetapi nanti setelah sidang selesai baru boleh ditayangkan. Jadi nggak langsung real time pada saat itu ditayangkan di luar persidangan atau di luar gedung tersebut. Itu boleh ya, artinya boleh dilarang seperti itu. Tapi kalau dilarang untuk mengambil liputan ya segala macam, tentu ya ada izin ya. Izin dalam arti bukan izin untuk melarang, tapi izin untuk mengklarifikasi siapa-siapa saja yang boleh, yang bisa masuk dan orang-orang tertentu. Ya, jadi memang menurut saya memang ini agak terlalu berlebihan saya kira kalau sampai tidak boleh merekam pada saat itu ya begitu. Ya, Bang Jamin, tapi apapun yang menjadi kebijakan dari persidangan kali ini tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Semoga dapat berlangsung lancar dan juga tertib, kondusif, meskipun tadi kita juga tidak tahu sampai pukul berapa nanti persidangan akan selesai. Terima kasih Bung Jamin Ginting untuk waktu Anda kali ini dan juga pemirsa telah bersama Breaking News Metro TV. Nanti kami masih akan melanjutkan lagi mengupdate Anda di program-program lainnya terkait bagaimana jalannya sidang Ahok untuk kali ini. Dan saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa.